Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 9 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menanamkan kebenaran dalam hati masing-masing oleh pekerjaan Roh-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Goldihart Ayorbaba. Kepada Saudara Kevin, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pagi hari ini tanggal 9 April berjudul Pekabaran Istimewa Allah untuk hari ini. Ayat inti terdapat dalam Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Pada masa seperti ini, kita seharusnya hanya memiliki satu tujuan, memanfaatkan setiap sarana yang telah Allah sediakan agar kebenaran dapat ditanamkan dalam hati manusia. Adalah kewajiban setiap orang Kristen untuk berusaha sekuat tenaga menyebarkan pengetahuan akan kebenaran. Allah telah lama menunggu, dan Ia masih menunggu, agar makhluk-makhluk yang adalah miliknya, baik melalui penciptaan maupun penebusan, mau mendengarkan suaranya dan taat kepadanya sebagai anak-anak yang penuh kasih dan penyerahan, yang kerinduannya adalah berada dekat di sisinya dan merasakan terang wajahnya bersinar atas mereka. Kita harus membawa pekabaran malaikat ketiga kepada dunia, memperingatkan manusia terhadap penyembahan binatang dan patungnya, serta menuntun mereka untuk mengambil tempat di antara barisan orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Allah tidak menyatakan kepada kita kapan pekabaran ini akan berakhir atau kapan masa percobaan akan ditutup. Adalah kewajiban kita untuk berjaga, bekerja, dan menunggu untuk melayani setiap saat bagi jiwa-jiwa yang hampir binasa. Tepat sekarang, adalah waktu bagi kita untuk berjaga, bekerja, dan menunggu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Roh Tuhan sedang bekerja untuk membawa kebenaran dari firman yang diilhamkan dan memeteraikannya ke dalam jiwa, sehingga mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus akan memiliki sukacita yang kudus dan suci yang dapat mereka bagikan kepada orang lain. Ada kebutuhan akan kesaksian yang lebih dalam, lebih kuat dan lebih mendesak tentang kuasa kebenaran sebagaimana terlihat dalam kesalehan praktis dari mereka yang mengaku mempercayainya. Kita harus menanamkan kebenaran di dalam hati dan mengajarkannya kepada orang lain sebagaimana adanya di dalam Yesus. Dunia sedang berada dalam masa yang sangat hikmat, sebab jiwa-jiwa sedang memutuskan apa yang akan menjadi nasib kekal mereka. Setan dan malaikat-malaikatnya terus-menerus merencanakan untuk meniadakan hukum Allah dan dengan demikian memperbudak jiwa-jiwa manusia dalam jerat dosa. Kegelapan yang menyelimuti bumi semakin pekat, tetapi mereka yang berjalan dengan rendah hati bersama Allah tidak perlu takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah pekabaran istimewa Allah untuk hari ini? Jawabnya sudah ada dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelum kita baca jawabannya,
Kita ikuti beberapa penjelasan roh nubuat berikut ini. Bible Echo tanggal 6 April tahun 1903 paragraf 1 berkata, langkah pertama dalam jalan penurutan adalah menyerahkan kehendak kepada Allah. Ini mungkin tampak sulit dilakukan, karena setan akan menyajikan setiap kemungkinan penolakan dan akan menciptakan kesulitan dan memperbesar kebingungan di hadapan pikiran, tetapi ambillah langkah pertama dan langkah selanjutnya pada tangga kemajuan, maka akan lebih mudah. Tangga ini harus didaki anak tangga demi anak tangga, tetapi Allah berada di atas tangga, dan kemuliaannya akan menerangi setiap langkah kemajuan. Jalan iman dan penyangkalan diri adalah jalan yang menanjak. Jalannya menuju sorga, dan saat Anda maju, awan keraguan dan kejahatan yang menyesatkan akan tertinggal di belakang. Langkah pertama dalam penurutan kepada kehendak Allah adalah menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah yang jadi. Kemudian, naiki anak tangga demi anak tangga menuju sorga. Apakah kita naik dengan kekuatan kita sendiri? Oh tidak. Roh nubuat berkata, kemuliaan Allah akan menerangi setiap langkah kemajuan. Nah, apakah kemuliaan Allah tersebut? Review and Herald tanggal 21 Juli tahun 1866 paragraf 2 menyatakan, pencurahan Roh Kudus yang limpah yang menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya tidak akan terjadi sampai kita memiliki umat yang tercerahkan, yang tahu melalui pengalaman apa artinya menjadi pekerja bersama dengan Allah. Ketika kita memiliki pengabdian sepenuhnya dan sepenuh hati untuk melayani Kristus, Allah akan mengakui hal itu dengan pencurahan roh-Nya tanpa batas. Kemuliaan Allah itu adalah roh-Nya Allah yang kudus. Saat kita berserah kepada kehendak Allah dan mulai maju menaiki anak tangga demi anak tangga menuju sorga, roh Allah menerangi jalan kita. Artinya, kita tidak dibiarkan sendiri. Sebab keselamatan bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Allah kepada kita. Penurutan itu bukan karena kuat kuasa kita, tetapi karena Allah mencurahkan roh-Nya dengan tanpa batas bagi kita. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena roh nubuat berkata dalam Fundamentals of Christian Education, halaman 201 paragraf 1. Siang telah berlalu, malam sudah dekat, dan penting untuk bekerja selagi masih siang, karena malam akan datang di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Pada saat seperti ini, kita seharusnya hanya memiliki satu tujuan, menggunakan setiap cara yang telah Allah sediakan agar kebenaran dapat ditanamkan di dalam hati manusia. Justru untuk tujuan inilah firman Allah diutus ke dunia agar dapat mengendalikan kehidupan dan mengubah karakter. Perhatikan, roh nubuat berkata bahwa pada saat seperti ini, fokus kita seharusnya hanya satu. Apa itu? Menggunakan setiap cara yang Allah telah sediakan agar kebenaran dapat ditanamkan dalam hati kita. Cara apa yang dimaksudkan? Perhatikan yang ditandai warna biru. Firman Allah diutus ke dunia, yaitu Yesus Kristus, agar Yesus dapat mengendalikan kehidupan kita dan mengubahkan karakter kita. Artinya, ada hubungan erat antara menanamkan kebenaran ke dalam hati dengan perubahan karakter. Dan oleh menanamkan kebenaran dalam hati, maka kita dapat bersaksi kepada sesama. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 107 paragraf 6. Kita harus menanamkan kebenaran di dalam hati dan mengajarkannya kepada orang lain sebagaimana adanya di dalam Yesus. Dunia sedang berada dalam masa yang sangat khidmat, sebab jiwa-jiwa sedang memutuskan apa yang akan menjadi nasib kekal mereka. Setan dan malaikat-malaikatnya terus-menerus merencanakan untuk meniadakan hukum Allah, dan dengan demikian memperbudak jiwa-jiwa manusia dalam jerat dosa. Kegelapan yang menyelimuti bumi semakin pekat, tetapi mereka yang berjalan dengan rendah hati bersama Allah tidak perlu takut. Itulah sebabnya roh nubuat menyatakan bahwa langkah pertama adalah menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Sebab jika tidak, maka kita akan berbuat apa yang kita mau dan menolak menuruti kehendak Allah. Dan itulah rencana setan, yaitu agar manusia menolak hukum Allah
lalu berbuat apa yang manusia mau. Dan dengan cara demikian, manusia jadi budak setan. Karenanya penting sekali untuk berserah kepada kehendak Allah. Itulah teladan anak Allah bagi kita. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 38, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Dan untuk itu Allah Bapa memberikan rohnya kepada anaknya dengan tanpa batas. Yohanes 3 ayat 34 berkata, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Inilah patron bagi kita. Jika kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaannya, yaitu rohnya, dengan tanpa batas dalam setiap langkah kita untuk maju dan naik menuju sorga. Kita menurut kepada perintah dan kehendak Allah. Dan untuk menerima rohnya Allah, kita harus menerima roh anak Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Inilah pentingnya menerima kebenaran ditanamkan dalam hati kita. Sebab Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh menerima Yesus dalam hati kita, maka kita dapat menghidupkan kehidupan Yesus yang menuruti dengan sempurna akan perintah dan kehendak Bapanya. Inilah pekabaran istimewa Allah bagi kita hari ini, yaitu menerima Yesus yang adalah kebenaran ditanamkan dalam hati kita. Maka kita menjadi penurut perintah dan kehendak Allah. Kita diubahkan dalam karakter, dan kita menjadi saksi kebenaran sebagaimana di dalam Yesus. Hal yang sama disampaikan oleh Nyonya White saat ditanyakan tentang pekabaran istimewa apa yang harus dikabarkan. Review and Herald tanggal 9 Oktober tahun 1894 paragraf 11 berkata, "Surat-surat telah datang kepada saya menanyakan apakah saya memiliki terang khusus mengenai waktu berakhirnya masa percobaan, dan saya menjawab bahwa saya hanya memiliki pesan ini untuk disampaikan, bahwa sekaranglah waktunya untuk bekerja selagi masih siang, karena malam akan datang di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Sekarang, tepat sekarang, saatnya bagi kita untuk berjaga-jaga, bekerja dan menunggu. Firman Tuhan mengungkapkan fakta bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat, dan kesaksiannya, yaitu kesaksian firman Tuhan, sangat tegas bahwa setiap jiwa perlu menanamkan kebenaran di dalam hatinya, sehingga kebenaran itu akan mengendalikan hidup dan menguduskan karakter. Terang khusus yang adalah pekabaran istimewa Allah untuk kita sekarang ini adalah untuk menanamkan kebenaran di dalam hati, sehingga kebenaran, yaitu Yesus, mengendalikan hidup kita dan menguduskan karakter kita. Artinya, menjadikan karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus, sebab hanya karakter Kristus yang adalah karakter yang kudus. Sekarang, bagaimana caranya menanamkan kebenaran dalam hati kita? Manuskrip 2 tahun 1888 paragraf 32 berkata, "Terhadap tipu daya setan semacam itu tidak ada perlindungan selain satu, kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus yang ditanamkan di dalam hati oleh rohnya dan dipelihara oleh kasih karunia-Nya." Kebenaran dalam hati ditanamkan oleh rohnya Yesus, yaitu Roh Kudus, sebab satu-satunya perlindungan kita sekarang ini adalah tinggalnya Yesus dalam hati kita. Itulah kebenaran yang ditanamkan dalam hati. Karenanya, inilah pekabaran istimewa yang Allah berikan kepada kita hari ini, sebab Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa pekabaran istimewa Allah bagi kami adalah menanamkan kebenaran dalam hati kami, dan caranya adalah mengizinkan rohnya Yesus bekerja dalam hidup ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka kebenaran dapat ditanamkan dalam hati kami. Yesus kendalikan hidup kami dan ubahkan karakter kami,
sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.